Dia secara bertahap menjadi candu dengan judi, Suga bahkan tidak punya cukup uang nih Cinggu untuk makan. Sampai-sampai dia tidak memanggilnya ayah lagi. Saya semakin malu jika nama saya dijual dalam penipuan. Annyeonghaseyo Cengguder, Yusul Kim Nida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya. Dan bagi semua yang lagi dalam kondisi baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, jadi untuk hari ini kita akan ngebahas tentang sisi kelam dari idol K-pop di masa lalunya. Lalu, bagaimanakah sisi kelam dari mereka? But wait, tahan dulu. Sebelum kita bahas tentang hal itu bersama-sama, pastikan dulu untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Guys, perlu kalian tahu bahwa setiap orang itu telah menjalani masa-masa sulit dalam hidup mereka. Idol K-pop, meskipun kalian mungkin melihat kehidupan mereka dipenuhi dengan kemewahan, kesuksesan, dan juga banyak penggemar yang mencintai mereka, tapi mereka juga memiliki masa lalu yang kelam. Dan ini mungkin dapat menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa kita itu harus tetap bekerja dengan baik dan juga jangan patah menyerah untuk mengejar impian kita dan mengubah hidup kita. Di sini aku punya beberapa kisah dari para idol K-pop. Ada 3 idol K-pop yang kita akan membahas kisahnya. Oke, langsung aja kita mulai dari kisah yang pertama. Ini ada kisah dari Dara X to Anyone. Sandara Park telah menjadi salah satu selebriti papan atas di Korsel selama dekade terakhir. Dia adalah member 2NE1. 2NE1 sendiri merupakan salah satu girl group paling sukses di industri musik K-pop. Saat ini dia menjadi salah satu wajah paling laris di Asia dan berhasil terlibat dalam berbagai kesepakatan serta menjadi pembawa acara tetap untuk acara bincang-bincang video star. Sementara kebanyakan orang mengenalnya sebagai selebriti yang sukses, banyak yang tidak tahu kesulitan yang dihadapi saat tumbuh dewasa. Kalian tahu nggak, ayah dari Dara itu merupakan seorang pengusaha yang sukses. Namun sayang, ketika Dara ini baru berusia 8 tahun, ayahnya ini mengalami kesulitan dan juga pada akhirnya ayah dari Dara ini mengalami kebangkrutan. Dan dikarenakan problem yang satu ini, Dara dan juga keluarganya itu kehilangan uang mereka dan bahkan nih Cinggu, untuk naik bus saja Dara ini tidak punya uang. Jadi guys, ketika mereka ini perlu meminjam uang dari neneknya, mereka itu harus jalan kaki karena mereka itu nggak punya uang untuk naik bus. Dara ini juga punya rasa tanggung jawab yang besar pada adik-adiknya, apalagi dia ini merupakan anak tertua. Dan selama di masa kecilnya, dia itu selalu menghabiskan waktunya di rumah untuk menjaga adik-adiknya, dikarenakan orang tuanya juga sibuk. Dan pada akhirnya keluarga dari Dara ini pindah dari Korea ke Filipina. Pada saat itu usia dari Dara sekitar 10 tahun. Nah, tujuan dari pindahnya ayahnya si Dara ini adalah untuk membangun karirnya lagi. Namun sayang, pada saat pindah ke Filipina, Dara ini belum bisa berbahasa Filipina. Jadi pas awal-awal banyak yang ngetawain dia. Jadi akibatnya untuk tahun pertamanya di Filipina, Dara ini kayak bisu gitu loh guys. Dia itu nggak bisa berbicara sama yang lain karena dia juga belum fasih. Namun perlahan demi perlahan Dara mulai mengatasi hal tersebut. Ada banyak orang yang akan membantunya untuk belajar bahasa Filipina. Di sana juga dia punya banyak teman yang akan membantu dia supaya dia itu pasti berbahasa Filipina. Namun Cinggu, dia ini masih mengalami beberapa intimidasi sepanjang hari-hari sekolahnya. Satu ketika Dara bahkan menangis karena sekelompok gadis mengatakan kepadanya bahwa kebiasaannya melambai-lambaikan tangan itu memalukan. Namun, kemudian Dara ini bermimpi menjadi seorang selebriti. Hal ini juga terinspirasi dari So Taiji and Boys, di mana CEO masa depannya Yang Hyun-sok adalah anggota dari grup tersebut. Dia kemudian mengikuti audisi untuk pertunjukan bakat Star Circle Quest, dan karena popularitasnya, dia menempati posisi kedua. Dan pada akhirnya dia itu debut di usia 21 tahun, dan juga menjadi bintang di Filipina. Nah, album debutnya itu telah terjual sebanyak 100.000 eksemplar, dan dia juga tampil di berbagai serial TV dan juga film-film di Filipina. Meskipun menghasilkan banyak uang, sang ayah di sini mengendalikan uang dari Dara. Dia secara bertahap menjadi candu dengan judi, dan dalam beberapa tahun dia telah menghabiskan sebagian besar tabungan dari Dara. Akhirnya ayah Dara kemudian meninggalkan keluarganya untuk wanita lain dan membuat Dara menjadi seorang pencari nafkah untuk keluarganya. Bahkan Dara di sini juga harus membayar pendidikan untuk sang adik yaitu Thunder yang pernah menjadi salah satu member untuk M-Block dan memastikan bahwa semua keluarganya itu cukup makan. Lalu pada tahun 2007, popularitas Dara mulai berkurang dan beberapa film yang dibintanginya kurang berhasil di box office. Skandal terbesar terjadi ketika ayahnya ditangkap karena gagal membayar kembali pinjaman. Meski mengkhianati keluarganya sendiri, Dara tetap membebaskannya dari penjara. Namun, pemenjaraan ayahnya secara signifikan menodai reputasinya di Filipina. Kesepakatan yang ia terima makin sedikit, baik itu untuk periklanan maupun untuk peran akting, yang mana hal tersebut merupakan sumber pendapatan utama bagi keluarganya. Dara kemudian ditawari oleh sebuah majalah dewasa untuk berpose menggunakan pakaian dalam.
Jadi dikarenakan pada saat itu dia juga mengalami kondisi ekonomi yang sulit, dan meskipun dia juga merasa tidak nyaman untuk melakukan hal tersebut, namun dia di sini melihat keluarganya dan pada akhirnya dia pun setuju untuk melakukan beberapa pose di dalam majalah dewasa tersebut. Dan dikarenakan hal inilah perusahaannya di Filipina itu menolak untuk memperpanjang kontraknya bersama dengan Dara. Namun Cinggu ada rezeki nih untuk Dara. Kemudian itu ditawari oleh YG Entertainment untuk menjadi trainee di agensinya. Padahal ya Cinggu, pada saat itu usia Dara adalah 23 tahun. Lalu kemudian Dara menerima tawaran itu dan seluruh keluarganya pindah kembali ke Korea Selatan. Seperti yang kita semua tahu, Dara bekerja sangat keras sebagai trainee di YG Entertainment dan 2 tahun kemudian ia memulai debutnya sebagai member So Anyone yang mengalami kesuksesan luar biasa. Meskipun mengalami banyak kesulitan dan juga rasa sakit, Dara tidak pernah kecewa dan tekadnya membuat ia mampu mengatasi semua kesulitan. Dan meskipun dia mengalami banyak kesedihan, dedikasinya yang tanpa syarat kepada keluarganya membuktikan bahwa dia memiliki hati emas. Ini menjelaskan mengapa Dara begitu setia pada 2NE1 dan merupakan blackjack terbesar. Menjadi member 2NE1 yang membawa awal baru dalam hidupnya. Meski memiliki kepopularitasan dan sukses besar di Korea, Dara juga tak lupa dengan Filipina. Hal itu terlihat bagaimana ia rutin mengunjungi Filipina, baik itu untuk bekerja ataupun untuk liburan saja. Dan jika sekarang kita akan masuk ke cerita yang kedua, kali ini ceritanya datang dari Suga BTS. Yang mana menurut aku cerita dari Suga juga banyak menginspirasi, dan cerita dari Suga juga sangat sedih banget loh. Seperti yang kalian tahu, Yoongi aka Suga mungkin dinilai sebagai anggota terkaya di BTS. Ya, that's right. Tetapi kalian juga harus tahu tentang kehidupan masa lalunya yang kelam. Suga itu berasal dari keluarga yang kurang berkecukupan. Ayahnya ini tidak bisa membayar tagihan dengan uang yang dimiliki karena kurang, sehingga oleh karena itulah Suga bersama dengan saudaranya itu harus bekerja. Suga di sini akan mengambil pekerjaan paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan ketika dia ini memiliki waktu luang, dia akan membuat musik bersama dengan grup yang bernama DT atau Daegu Town. Tapi keluarganya hanya melihat sang saudara sehingga dia stres dan juga mencoba melakukan apa sih yang bisa dilakukan untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Namun tetap saja keluarganya hanya bisa melihat saudaranya saja. Dia diam-diam pergi ke Seoul dengan DT untuk bekerja sebagai seorang musisi. Dia merahasiakan hal tersebut karena dia tahu bahwa orang tuanya pasti akan melarang. Namun di sini kakak dari Suga tahu akan hal tersebut dan dia di sini sangat mendukung impian dari Suga. Dia juga selalu menghubungi sang kakak untuk bertanya bagaimana sih keadaan keluarga di kampung gitu. Dan Cinggu ketika dia tahu bahwa Big Hit akan mengikuti audisi, dia mencobanya dan lulus. Anggota pertama yang dia lihat pada saat itu adalah Red Monster dan juga Iron. Satu persatu member pada akhirnya keluar dan akhirnya Big Hit mengkonfirmasi bahwa BTS akan punya 7 member. Namun itu juga masih tidak mudah. Suga bahkan tidak punya cukup uang nih Cinggu untuk makan. Dia juga tidak bisa membeli secangkir ramen. Dia kemudian akhirnya stres. Di tahun 2013, ia ini mengalami radang usus buntu dan harus menjalani operasi. Dan setelah sembuh, dia kembali dengan kami smile-nya. Dia bekerja keras untuk membuat BTS menjadi populer. Tetapi dia masih memikirkan keluarganya, bahkan dia juga membenci mereka yang dulu. Dengan semua keringat dan air mata darahnya bersama dengan semua member BTS, dia akhirnya menjadi member terkaya di BTS dan menjadi member pertama yang mendapatkan Black Card. Dan untuk story terakhir, ini adalah cerita dari ex-member dari Wonder Girls, yaitu Yennie. Nah, Cinggu Yennie aka Yeon atau Hatfield ini sebelumnya telah didakwa melakukan penipuan bersama dengan ayahnya yang merupakan seorang pendeta. Tapi dia ini sudah membantah dan juga menjelaskan secara tegas bahwa dia itu tidak ikut bersama dengan ayah dalam kasus penipuan itu. Pada wawancara yang dilakukan bersama dengan First, dia mengatakan, "Saya aktif sebagai Wonder Girls selama lebih dari 10 tahun sejak debut, dan setelah pindah ke Amoeba Culture, saya berdiri di depan publik dengan nama Hatball. Memang saya tidak mendapatkan uang sebanyak itu, tapi saya mendapatkan uang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Jadi nggak ada alasan sama sekali aku akan ikut sama kasus penipuan yang dilakukan oleh ayahku." Yennie dan sang ayah yaitu pendeta Park telah diselidiki oleh polisi atas tuduhan penipuan. Seperti yang dituduhkan, orang-orang di gereja ayah Yennie berpendapat bahwa pendeta Park menyedot uang investasi yang dikumpulkan dari mereka atas nama bisnis hiburan. Mereka juga bersikeras agar Yennie ikut serta dalam sesi pengarahan bisnis pendeta. Terkait tuduhan tersebut, Yennie juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menghadiri sesi pengarahan. Kemudian dalam wawancara itu, dia mengatakan kayak gini guys, "Baru sekali saya bicara dengan 3 orang. 3 orang ini merupakan klien dari ayahnya. Jadi pertemuan itu adalah dikarenakan ayahnya ini terus meminta dia agar memperkenalkan mereka ini pada komposer di industri hiburan." Namun Cinggu, pada kenyataannya salah satu dari ketiga orang ini adalah orang yang melaporkan Yennie, karena mungkin mereka juga merasa bahwa
bahwa oh Yeni ini kayaknya ikut deh dalam penipuan yang dilakukan oleh ayahnya. Kemudian dia juga berbicara bagaimana sejarah yang menyedihkan dari keluarganya. Dia mengatakan bahwa orang tuanya itu bercerai pada saat dia ini berusia 12 tahun, dan kemudian dia juga memutuskan hubungan bersama dengan sang ayah pada sejak saat itu. Dia menjelaskan bahwa sejak awal dia ingat orang tuanya bercerai karena perselingkuhan sang ayah, dan dia juga tidak nyaman dengan ayahnya, sampai-sampai dia tidak memanggilnya ayah lagi. Namun ketika saudara perempuannya telah menikah pada tahun 2012, percakapan dengan sang ayah menjadi tak terelakkan. Sejak itulah si Babe ini terus menghubungi si Yeni. Dan pada saat itu dia mungkin belum memiliki kontak dari si Yeni, jadi dia ini mencoba untuk menghubungi si Yeni atau YN ini melalui keluarga-keluarganya yang lain. Dan pada saat itu ayah ini mencoba nih untuk meminta maaf sama Yeni dan juga kembali menjalin hubungan lagi. Namun Yeni ini tidak pernah sadar bahwa harga yang harus ia bayar untuk memaafkan sang ayah ternyata begitu besar. Pada saat itu, Yeni menangis terseduh-seduh, menyampaikan perasaan sedihnya kepada korban penipuan dan juga pelecehan seksual yang dilakukan oleh ayahnya. Dia mengatakan lebih lanjut, ini menghancurkan hati saya. Saya menganggap mereka lebih menderita daripada saya. Saya semakin malu jika nama saya dijual dalam penipuan. Dan terakhir, dia juga mengatakan dia tak akan pernah bisa memaafkan sang ayah yang telah melakukan penipuan dan juga bahkan kekerasan seksual. Dan dia juga berjanji kepada keluarganya untuk tidak lagi berhubungan dengan ayahnya. Sementara itu, untuk ayah dari Yeni ini atau Pendeta Park ini itu telah dipenjara selama 6 tahun lebih karena dia juga telah menggelapkan dana. Dananya juga sangat banyak banget jumlahnya, yaitu 19,7 miliar won. Dan ini didapatkannya dari 150 pengunjung gereja dan juga kenalannya. Dan kayaknya itu saja, nggak hanya kasus penipuan saja. Seperti yang sudah kita bilang tadi, dia ini juga terjerat dengan kasus pelecehan seksual. Seperti yang telah dilaporkan oleh channel A, ada korban dari si ayahnya Yeni ini. Korbannya itu juga merupakan pengunjung gereja. Nah, si Pendeta Park ini telah memanggilnya keluar sejak 5 bulan di tahun 2015. Dan pada saat itu, dia ini meminta kontak fisik dan juga minta untuk dipijit. Waduh. Well guys, tadi kita sudah melihat bagaimana story-story masa lalu yang kelam dari idol-idol K-pop. Dari story-story tadi dapat kita belajar ya, bahwa semua orang itu telah menjalani masa yang sulit dalam hidupnya. Jadi jangan terus merasa bahwa hanya kalian yang di dunia ini yang mengalami masa-masa yang sulit. Semua orang mengalami masa sulit, namun kalian hanya tidak pernah tahu tentang hal itu. Dan sekian aja untuk hari ini. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan suka-suka atau koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. Gamsahamnida. Goodbye.